Kita langsung praktekkan. Ya, kita cari katalog ya, katalog atau apa namanya, kabel ACSR. Nah, ini ada Sutrando, dia supplier kabel. Kita coba ya. Nah, kabel ACSR ini kabel yang kulit luarnya ini aluminium, tapi kulit dalamnya adalah baja ya. Bajanya untuk memperkuat tarikan dan bendangannya, sedangkan aluminium ini untuk menyalurkan arus listriknya. Nah, kenapa Pak kok aluminiumnya di luar, tidak aluminiumnya di dalam aja, yang bajanya yang di luar? Ya karena ada skin effect tadi ya, skin effect. Karena dalamnya ini tidak akan dari arus, ya sudah, dalamnya ini dipakai buat tenaga aja, pakai baja, mengalirnya arus pakai aluminium. Jadi karena ada skin effect tadi, yang tengahnya ini yang dikasih baja. Kita download katalognya, kita coba ya, coba. Nah, ini kabel yang pertama, ini kabel BC. BC itu bare copper, atau ini ada tembaga ya, murni, tembaga murni. Ada yang tipe hard, ada yang tipe soft. Oke. Nah, di sini ada luas penampang atau A. Ada pilihannya ya, luas penampangnya 6, 10, 16. Kemudian di sini ada resistansi per kilometer ya. Nah, kita membuktikan apakah rumus tadi berlaku ya untuk kabel ini. Sesuai dengan rumusnya tadi kan, nah ini ya, R sama dengan rho L per A. Berarti kita butuh rho, butuh L, dan butuh A ya. Nah, R nya sudah diketahui, misalkan ini ya, R nya 2,8994 ohm per kilometer apabila luas penampangnya 6,15. Kita hitung ya. Jadi R nya sudah diketahui 2,8994, 2,8994. A nya juga sudah diketahui, A nya adalah 6,15 mm. Milimeter persegi ya. Nah, ini kita jadikan meter dulu ya. 6,15 mm persegi, kalau dijadikan meter persegi kan bagi 1000, 1 juta ya. Nah, berarti 6,15 kali 10 pangkat min 6 ya. Satuannya meter persegi. Oke. Kemudian L-nya ya. Di sini L-nya kita pakai 1 km karena 2,899 itu ohm per kilometer. Berarti kan panjangnya 1 km ya. Berarti L sama dengan 1 km. Berarti kalau dijadikan meter adalah 1000 meter. Nah, sekarang rho ya. Rho tembaga ini berapa ya? Ada koper ya. Tembaga itu kan koper. Berapa rho-nya? Rho itu adalah nah, electrical resistivity satuannya adalah ohm meter. 16,78 nano ohm meter. 16,78 nano ohm meter pada 20 derajat Celcius. Berarti
16,78 nano ohm meter. Nano ohm itu 10 pangkat min 9 ya, berarti 16,78 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini satuannya sudah ohm meter. Ya. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Rumusnya kan tadi R sama dengan rho L itulah ya, L per A ya, sehingga rho nya tadi 16,78 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini rho nya dikali dengan L nya 1000 meter. Nah, dibagi dengan A nya adalah 6,15 dikali 10 pangkat min 6. Oke, berapa ini? Ya, hasilnya adalah 2,728 ya ohm satuannya ohm ya. Hasilnya adalah ini ya. Jadi kabel BC ini ya, kabel BC seperti ini yang luas penampangnya adalah 6 mm dengan panjang 1 kilo, itu R nya adalah 2,8994 ohm kalau dari datasheetnya. Kalau dari perhitungan adalah 2,728. Ya, ini ada selisih sedikit tapi tidak masalah ya. Jadi R nya kabelnya itu segitu ya, sekilo ya, kabel sekilo dipendang itu dia memiliki R 2,728 atau 2,8994. Yang kita pakai yang ini ya kalau di desain nanti, tapi ini hanya untuk perhitungan saja bahwa ini sama ini nilainya mirip ya. Kenapa kok ini lebih besar? Karena kabel BC itu kan tidak murni 100% aluminium atau tembaga ya, pasti ada sedikit banyak ada campurannya, sehingga R nya lebih besar sedikit, tapi kurang lebih hasil perhitungannya adalah sama. Oke ya, ini untuk kabel tembaga. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Sekarang kita coba kabel yang kedua, yaitu kabel ACSR. Nah, ini kabel ACSR, ini AAC ya, kita cari ACSR. Nah, ACSR ini luarnya adalah aluminium, dalamnya adalah baja ya. Nah, di sini ada data sheetnya. Maksudnya apa nih Pak? Maksudnya ini
luas penampangnya ya, luas penampangnya di sini 15,3 atau 2,55. Ini 15,3 ini aluminiumnya, ini bajanya ya. Nah ini aluminium ini 6 ya, ada jumlahnya ada 6, bajanya ada 1. Jadi untuk kabel tipe ini itu aluminiumnya ada 6, yang satu aluminiumnya diameternya 0,18 dan bajanya ada 1, dan diameter dari bajanya adalah 1,8, sorry bukan 0,18, 1,8. Saya ulangi lagi, jadi aluminiumnya ada 6 biji ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, terus dalamnya ada baja 1 biji, diameter baja dan aluminiumnya sama-sama 1,8 mm ya. Ya, ini luas penampangnya 15,3. Ini soal yang kedua ya. Jadi ada 6 buah aluminium dan 1 buah tengahnya ini baja ya. Nah, yang gini ya. Ya. Diameter dari satu lingkaran ini adalah 0,18. Diameter dari satu konduktor 1,8 mm ya, sehingga luas penampang ya, jari-jari dari aluminium, kita kan diameter bagi 2 ya, 0,9 mm, sehingga luas penampang aluminium itu adalah P ya, inilah ya, P kali R kuadrat. Nah, berarti 3,14 dikali dengan 0,9 kuadrat. Piro iki? P kali 0,9 kuadrat. Dua 0,54 mm persegi. Itu untuk satu aluminiumnya ya. Kalau total luas penampang aluminium berarti berapa? Ada berapa aluminium ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Satunya luasnya 2,54. Berarti 6 kali 2,54 dengan 15,24 mm persegi. Ini angkanya ini sudah tertulis di sini ya. Nah, ini 15,24 ini maksudnya ini ya. Maksudnya ini adalah luas penampang dari aluminium. Ini adalah diameter dari aluminium. Jumlah ini adalah jumlah dari aluminiumnya ada 6. Ini adalah jumlah dari bajanya ada 1. Baja di sini hanya untuk memperkuat ya, bukan untuk konduksi. Nah, ini per kilometernya adalah 1,87 ohm ya. Berarti R-nya yang mau kita buktikan ya 1,87 ohm. L-nya tadi 1 km.
atau 1000 meter. Nah, aluminium ini rho-nya berapa? Coba kita cari ya. Aluminium. Nah, ini aluminium. Hmm. 26,5 nano-ohm meter. Ya. Rho sama dengan 26,5 nano nano-ohm meter atau 26,5 kali 10 pangkat min 9 ohm meter ya. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Jadi rumusnya R sama dengan rho L per A. Rho nya adalah 26,5 sama 1000, sedangkan A nya adalah 15,24 atau 15,24 ya. Ya, ini berapa? Hasilnya adalah 1,739 ohm 1 kilometernya ya. Sementara di datasheet ya 1,879 1,873 ya, kurang lebih lah. Walaupun ada perbedaan tidak sampai 10% ya. Ya. Artinya apa? Sekarang kita sudah bisa menghitung walaupun tidak ada datasheetnya. Ini misalkan tidak ada ya. Yang penting kita tahu apa? Bahannya aluminium apa tembaga. Yang kedua kita tahu apa? Kita tahu panjangnya. Yang ketiga kita tahu luas penampangnya berapa. Nah, kita sudah bisa menghitung R-nya walaupun tidak ada buku panduannya kabel itu. Jadi ada kabel HSR, luas penampangnya sekian, panjangnya sekian kilometer. Nah, kita sudah bisa ngitung berapa ohm kira-kira ya, dengan menggunakan rumus ini ya. Nah, rumus ini yang harus kalian hafalkan mulai sekarang. Rumus untuk mencari R ya, rumus untuk mencari R. Jadi fungsinya apa? Fungsinya kita bisa mengetahui berapa R dari kabel walaupun tidak ada buku panduannya. Yang harus kita tahu adalah yang pertama luas penampangnya, yang kedua adalah panjangnya, yang ketiga adalah rho-nya. Rho-nya tadi carinya dengan hambat jenisnya apa, electrical resistivity-nya ya. Oke, untuk materi pertama nanti kita lanjutkan pengaruh thermal atau suhu terhadap resistivitas. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar.